Halo, Sotihotu, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan Bapak Angga Susilo Ekananda. Kita akan membahas candi-candi Buddhis di Indonesia. Materi kelas 4 semester 2. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya beranjali semuanya. Mari kita berdoa. Marilah sebelum kita mulai materi pada hari ini, kita berdoa dengan memanjatkan nama Karapata bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho Sanggang namami Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Nah, kita akan lanjut. Kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. KD 3.4 mendeskripsikan candi-candi agama Buddha di Indonesia dan candi yang dipergunakan perayaan Waisak. Tujuan pembelajaran yang pertama, bersyukur atas kesempatan dapat belajar tentang candi-candi di Jawa Tengah yang diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa melalui meditasi, duduk hening sebelum dan sesudah belajar. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, dan orang tua dalam mempelajari tentang candi-candi di Jawa Tengah. Ketiga, mendeskripsikan isi gambar yang berkaitan dengan candi-candi di Jawa Tengah dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis. Keempat, mendeskripsikan candi-candi di Jawa Tengah dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis. Kelima, menjelaskan candi-candi di Jawa Tengah dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis. Nah, sebelum kita memulai, siapa yang pernah berkunjung ke candi agama Buddha seperti Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Pawon, dan lain-lain? Banyak sekali candi-candi di agama Buddha. Siapa? Ayo. Nah, yuk kita jalan-jalan. Sekarang Bapak akan ajak kalian semua untuk jalan-jalan di Jawa Tengah. Kita berkunjung ke candi-candi di Jawa Tengah. Pertama, Candi Borobudur. Nah, ini candi terbesar di Indonesia. Konon katanya Candi Borobudur juga terbesar di dunia. Candi Borobudur ini termasuk dalam situs yang dilindungi oleh UNESCO. Oke. Candi Borobudur terletak di Desa Boro, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada tahun 842 Masehi, masa Mataram kuno Sailendra, oleh Raja Semaratungga. Candi Borobudur dibangun hingga selesai pada masa pemerintahan Pramudiawardhani, anak dari Raja Semaratungga, dengan arsitek dari India bernama Guna Dharma. Nama Borobudur ditafsirkan dari Dasa Bumi Sambara Budara, yang berarti bukit 10 tingkatan kerohanian. Kemungkinan berubah nama karena disingkat menjadi Sambara Budara, Bara Budara, dan karena logat Jawa berubah menjadi Borobudur. Nah, itu dia Borobudur. Tingkat Candi Borobudur menggambarkan filsafat mazhab atau aliran agama Buddha Mahayana, yaitu 10 tingkat bodhisattva untuk mencapai kesempurnaan atau Buddha. Pada awalnya, candi tersebut berfungsi sebagai tempat sembahyang. Nah, kita lanjut. Candi Borobudur berbentuk punden berundak, 6 tingkat berbentuk bujur, sangkar,
persegi 20. 4 tingkat lainnya berbentuk lingkaran. Candi tersebut terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu seperti berikut. Yang pertama, ini tingkatan pertama nih. Bagian kaki candi melambangkan Kamadhatu, yaitu dunia yang dipenuhi nafsu rendah dengan 120 panel cerita Kamawibangga. Yang kedua, lapisan persegi 20 yang disebut Rupadatu, yaitu dunia berbentuk yang dindingnya satu berelief dan satu tidak berelief. Yang ketiga, 3 lapis lingkaran bundar beserta stupa induk atau tidak berlubang yang disebut Arupadatu, yaitu dunia tanpa bentuk. Nah, kita lanjut. Pada Candi Borobudur ini terdapat relief. Tahu relief enggak? Relief itu seperti pahatan-pahatan itu loh, relief. Nah, di Candi Borobudur terdapat 2672 arca dan 504 patung Buddha, serta terdapat 1460 keping relief yang bersumber pada kitab Karmawibangga, Lalitawistara, Jataka, Awadana, dan Gandawyuha. Dinding candi berisi tentang cerita bodhisattva yang berkelana mencari kebenaran sejati. Relief pada dinding candi disusun dari kiri ke kanan searah jarum jam. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua, Candi Mendut. Nah, ini Candi Mendut. Ada gambarnya tuh, dilihat. Nah, Candi Mendut. Di mana ya Candi Mendut itu ya? Oke, kita bahas ya. Candi Mendut terletak di Desa Mendut, Mungkit Magelang, Jawa Tengah. Merupakan candi yang lebih tua daripada Candi Borobudur. Wah, lebih tua dong dari Candi Borobudur. Candi ini dahulu bernama Weluwana atau hutan bambu. Berhadap ke barat laut atau arah Buddhagaya, dibangun oleh Raja Indra Gananata atau ayah dari Raja Semaratungga dari Wangsa Sailendra pada tahun 809 Masehi. Lanjut ya. Oke, di dalam Candi Mendut ini terdapat 3 Pratima Buddha atau patung Buddha. Nah, di situ ada gambarnya, yang di tengah, di kiri, dan di kanan. Nah, kita bahas. Yang di tengah itu adalah Buddha Sakyamuni dengan mudra Dharma Cakra. Bodhisattva Avalokitesvara di sebelah kanan dengan mudra Wara, dan di sebelah kiri Bodhisattva Wajrapani dengan mudra Simhakara. Pada kedua tepi tangga candi terdapat relief cerita Pancatantra atau Jataka. Dinding candi dihiasi oleh relief Bodhisattva, diantaranya Avalokitesvara, Maitreya, Wajrapani, dan Manjusri. Pada dinding tubuh candi terdapat relief Kalpataru, 2 bidadari, Hariti atau seorang sakyaksi yang bertobat dan lalu mengikuti Buddha, dan Atawaka Buddha, patung Buddha Sakyamuni. Nah, kita lanjut ya. Yang ketiga, Candi Pawon. Tahu Candi Pawon gak? Kalau orang Jawa bilangnya pawon itu adalah dapur. Nah, dapur buat masak. Oke, kita bahas di Candi Pawon. Candi Pawon dibangun oleh Raja Semaratungga pada tahun 826 Masehi. Terletak di antara Candi Mendut tahun 1150 Masehi dan Candi Borobudur 1750 Masehi. Pawon ditafsirkan oleh J.G. de Casparis sebagai perabuan, bersumber pada asal bahasa Jawa yang berarti tungku atau dapur. Penduduk setempat juga menyebut Candi Pawon dengan nama Bajranala dari kata Sanskerta Wajra, halilintar, dan Anala, api, yaitu nama senjata Raja Indra yang bernama Wajranala. Di
Dinding luar candi dihiasi relief pohon hayati atau kalpataru yang diapit pundi-pundi dan kinara-kinari atau makhluk setengah manusia setengah burung, berkepala manusia berbadan burung. Kita lanjut ya ke candi keempat, Candi Sewu. Candi Sewu berada di dalam kompleks Candi Prambanan yang diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Raja Rakai Panakaran tahun 746 sampai 784 Masehi. Candi Sewu merupakan kompleks candi Buddha terbesar setelah Candi Borobudur yang terletak di Klaten, Jawa Tengah. Siapa yang pernah ke Klaten? Bapak sih pernah. Yuk, kita lanjut ya. Dekat dengan Candi Prambanan. Jadi Candi Sewu dekat dengan Candi Prambanan. Bapak dulu sewaktu berjalan-jalan di Candi Sewu, Bapak juga jalan-jalan ke Candi Prambanan karena satu kompleks, satu wilayah. Tidak jauh kok, kurang lebih 1-2 kilo. Candi Sewu disebut sebagai Candi Seribu yang dalam bahasa Jawa disebut Sewu karena terdapat candi-candi kecil di kompleks candi ini. Candi Sewu telah berfungsi sebagai tempat sembahyang hari raya oleh umat Buddha yang berada di daerah sekitar Candi Sewu. Kita lanjut yang kelima. Candi Plausan. Terletak di Dusun Plausan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dibangun oleh Rakai Pikatan untuk istrinya, Pramudya Wardani. Candi Plausan disebut Candi Kembar karena terdapat dua kompleks candi yang sama besar dan bentuknya, yaitu Plausan Lor atau Plausan Utara dan Plausan Kidul atau Plausan Selatan. Pada kompleks Plausan Lor terdapat relief kehidupan wanita dengan altar sebelah timur sebagai gambaran Amitabha, Ratna Sambawa, Wairacana, dan Aksodya, serta terdapat stupa Samata Badra, Siti Garba, dan Manjusri. Pada Plausan Kidul terdapat relief kehidupan laki-laki dengan gambaran Tathagata Amitabha dan Prajna Paramita sebagai ibu semua Buddha. Nah, akhirnya tadi penjelasan dari Bapak mungkin kalian bisa sedikit mengerti. Dan sekali kalau misalnya kalian mau jalan-jalan ke Jawa Tengah, jangan lupa ya berkunjung ke candi-candi Buddha di Jawa Tengah. Ada apa saja candi-candi Buddha di Jawa Tengah? Masih ingat ya? Yang pertama, candi apa? Borobudur, betul. Yang kedua, ada candi apa? Candi apa? Candi Mendur. Yang ketiga, Candi Tawon. Yang keempat, ada yang candi itu tuh yang 1000. Kalau bahasa Jawanya 1000 apa? Sewu, betul. Yang kelima, Candi Kembar. Candi Kembar itu candi Plausan. Ada Plausan Lor dan Plausan Kidul. Nah, cukup sekian ya materi hari ini. Kita berjumpa lagi lain hari ya. Terima kasih semuanya. Mari sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan memanjatkan nama Karapata bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddha bhagawata abuade swakato bhagawata dhammang namasami patipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya. Dadah. Sakiwatu. Namo Buddhaya.